Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian siapa iblis itu? Dari manakah asal-usul iblis? Dan mengapa iblis berada di kalangan malaikat? Baiklah, pada episode ini, kita akan mengupas tuntas tentang siapa sosok iblis sebenarnya. Dari golongan manakah dia? Simak baik-baik video ini sampai selesai, dan jangan di-skip agar tidak gagal paham. Pertama-tama, perlu kita ketahui bahwa, sebelum Allah menciptakan makhluk yang bernama Adam, dan menempatkannya di bumi, jauh sebelum itu Allah sudah menciptakan makhluk yang hampir sama seperti manusia yang mempunyai hawa nafsu dan pikiran, yaitu bernama Yan. Yan adalah nenek moyangnya bangsa jin, dan Allah menempatkan Yan dan keturunannya di bumi, seperti Allah menempatkan pada Adam dan keturunannya, dan di waktu itu bangsa jin yang menempati bumi ini mereka tidak ubahnya seperti manusia, senangnya berbuat kerusakan saling berperang dan itu membuat Allah murka. Akhirnya Allah kirim pasukan dari para malaikat, untuk memerangi seluruh bangsa jin. Kala itu semua jin yang dijumpai oleh malaikat dihabiskan, namun tidak sedikit juga dari mereka yang lari, ada yang ke hutan, ke gunung, untuk menyelamatkan diri. Di saat itu ada seorang jin kecil dijumpai oleh malaikat, nah ketika jin kecil ini hendak dibunuh oleh salah satu malaikat, maka malaikat yang lain menghalanginya, dengan alasan jin kecil ini adalah jin yang tidak berdosa. Akhirnya singkat cerita dilaporkanlah perkara itu kepada Allah. Dan mereka meminta izin kepada Allah untuk meramut jin kecil ini bersama mereka. Nah, jin kecil inilah yang nanti menjadi cikal bakal iblis. Perlu kita ketahui bahwasanya jin tetaplah jin, walaupun diasuh oleh malaikat sekalipun tetapi secara naluri kejinannya tetap melekat pada dirinya. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, hiduplah jin kecil tadi bersama malaikat, sampai dia dewasa dan jin itu beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Nah, kita tahu bahwa malaikat itu makhluk yang tidak mempunyai hawa nafsu, sifatnya malaikat adalah selalu melakukan apa yang Allah perintahkan mereka. Tidak akan menolak, atau membantah, atau membangkang, sedikitpun perintah Allah ataupun sebaliknya, tidak akan menambah atau mengurangi apa yang Allah perintahkan kepada mereka, karena itu sudah menjadi sifatnya malaikat tetapi tidak dengan jin. Jin ini mempunyai hawa nafsu, mempunyai syahwatan hafiah, dia tahu jika dia banyak berzikir dan banyak beribadah kepada Allah, maka derajatnya akan sangat mulia di sisi Allah. Sehingga ketika dia beribadah atau berzikir kepada Allah, maka dia akan beribadah semaksimal mungkin, dan berzikir sebanyak mungkin, sehingga karena itu semua sampailah kedudukannya di langit saat itu, menjadi orang yang pul sampai dia diberi julukan Azazil, orang yang mulia, dan menjadi Sayyidil Malaikat, pemimpinnya malaikat. Para malaikat tidak mengetahui isi hati, tetapi Allah Zat yang Maha Tahu dengan isi hatinya seseorang, apa yang diinginkan oleh seseorang, dan sejauh mana pengorbanan seseorang dalam beribadah, sampailah pada waktu Allah memberikan ujian kepada jin yang menjadi cikal bakal iblis tersebut, karena pada hakikatnya seseorang tidak akan dikatakan lulus sebelum dia menerima ujian, dan melaksanakan ujiannya dengan baik. Sepintar apapun orang, sehebat apapun seseorang, kalau belum teruji maka dia tidak bisa dikatakan lulus. Gambarannya seperti anak sekolah walaupun setiap harinya mendapatkan nilai 100, tapi jika belum mengikuti ujian maka dia tidak akan bisa naik kelas. Sampailah pada titik ujian tersebut, yang mana Allah sebelumnya berfirman kepada para malaikat termasuk jin yang ada di dalamnya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah atau pengganti di bumi. Jadi khalifah itu bisa dikatakan peramut, orang yang meramut, atau yang memimpin atau yang menggantikan siapa yang digantikan yaitu yang sebelumnya menempati bumi itu bangsa jin. Mendengar firman Allah tersebut, para malaikat protes kepada Allah. Para malaikat berkata, "Wahai Allah, akankah engkau menciptakan makhluk yang senang berbuat kerusakan, dan senang menumpahkan darah? Padahal kami ini selalu mensucikan kepadamu, dan selalu bertasbih kepadamu." Di dalam ucapan para malaikat itu yang tersirat adalah, kenapa tidak kami saja yang menempati bumi? Toh kami ini adalah orang-orang yang senang ibadah dan yang selalu mensucikan kepada Allah, kenapa harus menciptakan makhluk yang senangnya berbuat kerusakan, dan senang berperang menumpahkan darah? Itu yang tersirat di dalam hatinya para malaikat. Lalu Allah menjawab, saya lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Jadi Allah mengatakan kepada malaikat, ya saya ini lebih tahu siapa yang pantas atau yang tidak pantas menjadi khalifah di bumi. Tetapi Allah tetap memberikan calenge kepada malaikat agar apa? Agar malaikat itu bisa menerima dengan lapang dada. Jika hanya dikatakan sedemikian mungkin,
para malaikat masih tidak bisa menerima, maka perlu diberikan satu pemahaman lebih, melalui satu calenge yang harus dilewati oleh para malaikat. Di ayat selanjutnya dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, dan Allah mengajarkan kepada Adam, seluruh nama-nama yang ada di bumi, kemudian Allah mendatangkan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, ceritakanlah kepadaku nama-nama mereka ini, sebutkanlah nama-nama mereka siapa. Namanya apa? Kemudian malaikat berkata, Maha Suci Engkau Allah, kami ini tidak mengetahui apa-apa kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kami belum dikasih tahu, kami tahu karena dikasih tahu oleh Engkau. Kemudian Allah berfirman, wahai Adam, sebutkan nama-nama mereka ini. Lalu ketika Adam bisa menyebutkan satu persatu nama-nama, itu Allah kemudian berfirman, bukankah sudah saya beritahukan kepada kalian, bahwa saya lebih tahu gaibnya langit dan bumi. Dan saya mengetahui pada apa-apa yang kalian samarkan di dalam hati, dan apa-apa yang kalian tampakkan. Jadi secara tersirat, Allah menyampaikan pada malaikat bahwa Allah tahu walaupun para malaikat itu tidak bicara secara langsung, bahwa mereka ingin menempati bumi, mereka yang lebih layak, mereka yang lebih pantas, tapi Allah tahu maka oleh Allah diberikan calenge tersebut, tantangan, apakah mereka benar-benar pantas menempati bumi, atau tidak. Dalam riwayat lain sebutkan calenge yang lain yang Allah berikan kepada malaikat adalah, dengan mengirimkan 2 orang utusan malaikat yang diturunkan ke dunia, dan mereka diberi hawa nafsu, apakah mereka mampu menjaga diri mereka, sehingga tidak berbuat kerusakan dan tidak berbuat dosa. Ternyata pada akhirnya mereka melakukan dosa dengan membunuh bayi, berzina, dan minum khamar. Dari cerita ini dapat kita ambil hikmahnya, bahwasanya janganlah kita merasa superior, lebih baik dari orang lain, dengan hanya kita bisa lebih beribadah kepada Allah, lebih banyak berzikir kepada Allah, lebih banyak sedekah, lebih banyak salat malam, karena pada hakikatnya apa yang telah kita lakukan itu, merupakan anugerah dari Allah yang harus disyukuri, bukan untuk dibanggakan, apalagi sampai meremehkan orang lain yang tidak sama seperti kita. Kembali pada ceritanya iblis, bagaimana ketika Allah sudah menciptakan Adam, meniupkan ruhnya Adam, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat, termasuk di dalamnya jin, yang tadi yang merupakan cikal bakal iblis. Allah perintahkan mereka semua untuk sujud menghormat kepada Adam. Pada saat itu semua malaikat sujud menghormat kepada Adam, karena kembali ke hakikat, malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu. Jadi apa yang Allah perintahkan pasti akan dilakukan, tidak akan menanyakan, mengapa, mendapatkan apa, alasannya apa. Tidak ada kamus di dalam diri malaikat akan itu semua. Tapi berbeda dengan iblis atau jin yang menjadi cikal bakal iblis tadi, karena pada hakikatnya dia adalah bukan malaikat, dia adalah makhluk yang diciptakan dengan hawa nafsu. Maka ketika Allah perintahkan untuk sujud, menghormat di dalam dirinya, di dalam hatinya, dia bertanya, Adam ini siapa, apa prestasinya, apa yang telah dilakukan dia? Kan baru dilahirkan, baru diciptakan, belum ada prestasinya, bahkan belum beribadah. Apa istimewanya Adam? Mengapa saya harus sujud kepada Adam? Mengapa saya harus menghormati Adam? Sedangkan saya sudah ribuan tahun beribadah. Kepada Allah saya dijuluki Azazil, saya menjadi pemimpinnya malaikat, kok disuruh sujud kepada Adam yang bukan siapa-siapa. Dari penciptaannya saja saya lebih mulia, saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah liat. Itu yang ada di dalam pikirannya iblis. Kemudian dia secara terang-terangan menolak perintah Allah. Lalu Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, mengapa kamu tidak mengikuti perintahku? Tidak sujud menghormat kepada Adam?